Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Hanifah Rangkuti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pembagian harta warisan. Dan pada pada bagian ini kita akan membahas siapa saja yang berhak mendapatkan seperempat bagian, kemudian siapa yang mendapat seperlapan, dan siapa saja yang mendapatkan sepertiga beserta syarat dan ketentuannya. Oke, kita langsung saja dari bagian seperempat. Nah, sebenarnya kita sudah membahas ini pada pembahasan di bagian yang setengah. Nah, tapi kita ulangi lagi, sebenarnya ini saling berkaitan ya. Yang pertama, yang mendapat seperempat itu yakni si suami. Bagaimana si suami mendapatkan seperempat? Nah, suami itu mendapat seperempat jika si mayit memiliki furu' ataupun keturunan. Sedangkan jika si mayit itu tidak memiliki furu', maka kembali ke pembahasan kita yang bagian setengah, dia akan mendapat setengah. Suami mendapatkan setengah bagian. Tapi ini dia memiliki keturunan si mayit, maka dia mendapatkan seperempat. Next, yang mendapat seperempat adalah istri. Istri mendapatkan seperempat jika si mayit itu tidak memiliki keturunan. Tapi kalau si mayit memiliki keturunan, maka si istri mendapatkan seperlapan. Jadi, dari semua skema-skema ini, yang mendapat seperlapan itu hanya si istri. Nah, jadi, patokannya yang seperempat itu ada dua orang, yakni si suami, kemudian si istri. Si istri mendapatkan seperempat jika si mayit itu tidak memiliki keturunan. Tapi kalau suami, dia mendapatkan seperempat jika si mayit itu memiliki keturunan. Oke, kita kasih contoh untuk bagian istri ya, karena si suami sebenarnya udah kita kasih contoh di pembagian yang setengah ya. Yang pada akhir video itu kita kasih contoh kasus untuk keseluruhan. Oke, misalnya nih, si mayit meninggalkan ahli waris berupa 3 orang istri. Ya Allah, 3 orang istri nih. Kita tulis ya. Yang pertama, istri yang pertama. Oke, kita buat dulu lambang satu lah. Ini lambang satu, istri. Istri kedua. Istri ketiga. Kemudian si mayit meninggalkan saudara kandung. Oke. Nah, berapakah ketiga istri ini mendapat? Kan tadi kita sudah bahas syaratnya. Si istri mendapatkan seperempat jika si mayit tidak memiliki furu' ataupun keturunan. Kita lihat apakah dari sini keturunan si mayit? Tidak ada. Maka si istri ini mendapat seperempat. Masalahnya, apakah seperempat itu masing-masing dari mereka bertiga atau seperempat itu dibagi 3? Nah, yang benar adalah seperempat itu dibagi 3. Jadi mereka yang bertiga ini dapat seperempat. Bukan masing-masing seperempat ya. Kemudian saudara kandung mendapatkan sisa. Oke, maaf ya suara saya harus agak teriak-teriak. Jadi mungkin nyaring ya di video. Ini karena lagi hujan deras. Oke, kita lanjut. Tadi udah ya seperlapan. Seperlapan ketika si istri ketika si mayit itu memiliki keturunan. Oke, kita lanjut. Siapa saja ahli waris yang bisa mendapatkan sepertiga? Yang pertama ada ibu si mayit. Kapan ibu si mayit ini mendapatkan sepertiga? Yang pertama, syarat yang pertama, jika si mayit itu tidak memiliki furu' ataupun keturunan ya. Karena kalau si mayit memiliki keturunan, maka si ibu bagiannya menjadi 1/6, tidak lagi sepertiga, jadi mengecil ya kan. Kemudian, jika si mayit memiliki saudara ataupun saudari, baik itu sekandung, seayah, seibu, yang hanya tunggal 1 orang dan tidak lebih ya,
maka si ibu mendapat sepertiga. Karena kalau saudara ataupun saudarinya lebih dari satu, maka si ibu mendapatkan seperenam, jadi mengecil bagiannya. Kemudian yang kedua, yang berhak mendapatkan sepertiga yakni saudara ataupun saudari seibu si mayit. Jadi mereka mendapatkan sepertiga karena si mayit itu tidak memiliki saudara ataupun saudari seibu ini satu orang, dia memiliki dua orang. Karena kalau dia hanya tunggal ataupun satu orang, maka mereka mendapatkan seperenam. Oke, kita masuk ke contoh. Kita kasih contoh untuk ibu. Ibu tadi syaratnya jika si mayat tidak memiliki keturunan mendapat sepertiga ya. Kemudian supaya kita kasih saudara kandung ahli warisnya, maka si ibu mendapatkan sepertiga. Kemudian saudara kandung mendapatkan sisa. Oke, lanjut saudara ataupun saudari seibu. Ini harus lebih dari satu ya kan? Misalnya, saudari seibu satu. Ini yang pertama, baru ini yang kedua. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kemudian, saudara kandung. Maka mereka berdua ini mendapatkan sepertiga. Kalau tunggal mendapatkan seperenam. Maka saudara kandung mendapat sisa. Oke, semoga dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Simak terus video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.